Piet Hein namanya. Ia telah berjuang dengan hebat. Ia telah membuat tentara Spanyol malu. Itulah terjemahan bebas dari sepenggal lirik lagu tradisional rakyat Belanda yang berirama mars penuh semangat berjudul Silver Float atau Armada Perak. Hampir setiap orang Belanda mengenal lagu itu. Lagu itu dipersembahkan guna menyanjung sosok Piet Hein, seorang bajak laut Belanda di abad 17 yang dianggap pahlawan bagi orang Belanda. Sementara di Nusantara, tepatnya di Banda Neira, Piet Hein adalah algojo bagi terbantainya ribuan penduduk Banda Neira. Piet Hein penyamun, pembantai penduduk sebuah negeri yang di negeri asalnya dianggap sebagai pahlawan penuh puja-puji. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Piet Hein lahir pada 25 November 1577 di Delfshaven, Rotterdam, Belanda. Ia merupakan putra dari Kapten Pieter Cornelisson Hein. Piet Hein memiliki 3 saudara laki-laki yang semuanya menjadi pedagang. Piet Hein kemungkinan pertama kali mengenal dunia maritim dengan menjadi awak geladak di kapal milik ayahnya. Tapi yang jelas ia mahir dan berbakat dalam soal kelautan. Di masa Piet Hein hidup, Belanda tengah berperang demi kemerdekaannya melawan penjajah Spanyol. Perang tersebut dikenal dengan Perang 80 tahun yang dimulai sejak tahun 1566 hingga berakhir tahun 1648. Belanda saat itu belum berbentuk kerajaan, namun menyebut diri mereka sebagai Republik 7 Provinsi Bersatu. Di kala remaja, Piet Hein beberapa kali ditangkap oleh Spanyol karena terlibat aksi bajak laut. Ia bahkan pernah dijadikan budak sebelum dibebaskan tahun 1602. Pada tahun 1607, Piet Hein pulang ke Belanda dan kemudian bergabung dengan VOC. VOC kala itu adalah perusahaan yang baru berusia 5 tahun namun sudah tumbuh pesat menjadi perusahaan kelas dunia. Sementara non jauh di Banda Neira, para penduduk pribumi menolak monopoli dan pendirian benteng militer di sana. Orang Banda menginginkan perdagangan bebas agar mereka dapat memanfaatkan persaingan antar pedagang Eropa dan menjual rempah mereka kepada penawar tertinggi. Namun Belanda di bawah pimpinan Pieter Willem Verhoef ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Belanda ingin agar rakyat Banda hanya menjual rempah-rempah kepada mereka. Guna mencegah konflik diadakan perundingan antara orang Belanda dengan para pemimpin orang Banda. Tapi sikap keras dan memaksakan kehendak yang disertai ancaman kekerasan senjata orang-orang Belanda membuat perundingan itu tak pernah mencapai titik temu. Orang-orang Banda sudah tak sabar dengan kelakuan orang-orang Belanda itu. Pada akhir Mei 1609, para pemimpin orang Banda bermuslihat mengajak Verhoef dan 2 komandan lainnya berunding ke dalam hutan. Mereka kemudian dibunuh di sana. Bersama Verhoef, pengawal mereka, 46 orang Belanda dibunuh juga. Piet Hein kemudian diberi tugas menggantikan Verhoef sebagai komandan armada VOC Belanda yang ada di Maluku. Piet Hein memilih lebih dulu bergerak ke Kesultanan Ternate di utara daripada mengurusi konflik Banda. Di Ternate, Sultan Ternate memberi izin VOC Belanda membangun benteng di sana. Ternate butuh sekutu dari kerakusan Portugis dan ekspansi penyebaran agama orang Portugis. VOC menyanggupi itu. VOC kemudian mendirikan benteng Oranje pada tahun 1609. Benteng ini menjadi ibu kota pertama bagi penguasa VOC sebelum dipindahkan ke Batavia atau Jakarta di tahun 1619.
Setelah selesai urusannya di Ternate dan di beberapa tempat lain, barulah pada awal tahun 1611, Piet Hein melancarkan ekspedisi hukuman ke Pulau Lontor dan Run di Kepulauan Banda. Piet membantai penduduk di kedua pulau itu dan menjarah harta mereka. Setelah itu Piet membangun benteng Belgika di Pulau Banda Neira. Piet juga menyerang Pulau Ae, tetapi serangan tersebut mengalami kegagalan. Pada tahun 1611, Piet pulang ke Belanda setelah berkarir singkat namun cemerlang di VOC. Ia kemudian menikahi janda almarhum rekannya Jan de With yang bernama Anneke Kladater de Reus yang usianya 12 tahun lebih tua darinya. Di tahun 1623, Piet bergabung dengan perusahaan Hindia Barat atau WIC, saudara kandung VOC yang berdiri pada tahun 1623. WIC mempunyai area kerja di Tanjung Harapan di Afrika hingga pantai barat Amerika. Tugas Piet adalah memimpin armada militer kongsi dagang itu. Termasuk diantaranya adalah melakukan perampokan armada Spanyol di lautan. Praktek-praktek penyamun memang dimobilisasi pemerintah Belanda sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Pemerintah Belanda atau saat itu Republik 7 Provinsi Bersatu membuat surat kontrak dengan para penyamun. Di dalam surat kontrak itu tertera sistem bagi hasil yang sudah diatur antara pemilik kapal, kapten, awak kapal, dan sponsor. Termasuk aksi Piet Hein sebagai perompak yang mengantongi izin dari negaranya sehingga aksi perampasan kapal-kapal musuh yang dilakukannya dianggap legal. Ia membawa surat yang disebut Letter of Marque dari pemerintah yang memberinya kewenangan untuk merebut dan merompak kapal musuh meskipun itu bukan kapal perang. Ini artinya Piet Hein mendapat izin dari pemerintah Belanda untuk melakukan aksi bajak laut terhadap mereka yang dianggap musuh negara. Di tahun 1628, Piet Hein memberikan pukulan berat bagi kerajaan Spanyol. Piet berhasil merampok dan menguasai armada Spanyol yang tengah memuat harta yang sangat besar yang berasal dari tanah jajahan Spanyol di Amerika Selatan dan Tengah. Armada itu terdiri dari 16 kapal besar dan disebut dengan armada perak atau silver float. Dari ke-16 kapal itu, Piet berhasil merebut muatan yang terdiri dari emas, perak, mutiara, serta komoditi-komoditi perdagangan yang berharga. Nilai barang yang dirampasnya terhitung luar biasa besar. Sebegitu besarnya, keuangan kerajaan Spanyol terguncang karenanya. Spanyol sangat butuh uang itu guna membiayai perang mereka sekaligus mempertahankan wilayah-wilayah mereka. Nilai harta yang berhasil Piet rebus sebesar 11 juta gulden yang jika dikonversikan sekarang setara dengan setengah miliar euro atau sekitar 9.000 triliun rupiah. Laksamana Spanyol yang dianggap bertanggung jawab atas pengawalan armada itu, Juan de Benavides Bazan, sampai dihukum mati dengan cara dipenggal kepalanya di kota Sevilla. Uang rampasan yang sedemikian besar jelas memberi keuntungan bagi Belanda yang tengah berjuang merdeka dari Spanyol. Salah satunya adalah guna membiayai pengepungan kota Hertogenbosch di tahun 1629 dan mengusir Spanyol pergi dari kota itu. Piet Hein diangkat sebagai letnan jenderal setelah penaklukannya yang gemilang itu. Kemudian ia ditugaskan melawan para pembajak di Ostend. Dia terbunuh dalam aksinya pada tahun 1629. Pada tanggal 4 Juli tahun itu, ia dimakamkan di Oudekerk di kota Delft, Belanda. Orang-orang Belanda begitu bangga dengan Piet Hein. Johannes, seorang pencipta lagu, menciptakan lagu Silver Float di abad 19. Lagu itu kemudian menjadi lagu rakyat Belanda. Di kota kelahirannya, Delfshaven, sebuah patung dirinya didirikan di alun-alun kota, wujud rasa bangga warga kota atas dirinya. Demikian sekilas tentang Piet Hein, seorang penakluk Belanda, seorang penyamun yang tangannya berlumur darah rakyat Banda, namun dianggap pahlawan di negaranya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.